Siapa yang bisa mendapatkan objek unik seperti itu? Pertanyaan ini menyebabkan hati mereka yang hadir dipenuhi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu. Setelah sebulan suasana mendidih, lautan luas dan tak berujung orang di sekitar stadion secara bertahap tersebar bersama dengan akhir Pil Gathering. Meskipun orang-orang berpencar, suasana heboh masih menggantung di sekitar kota. Intensitas Pil Gathering ini jauh melebihi harapan semua orang. Tindakan membalikan keadaan itu menyebabkan darah seseorang mendidih dengan panas hanya dengan memikirkannya. Malam dengan tenang meliputi kota yang luar biasa hidup ini di tengah kebisingan ini. Kota yang terang itu berdiri sebagai penjaga arus orang yang tak ada habisnya di jalanan. Topik di mulut semua orang terkait dengan Pil Gathering. Sebagian besar percakapan secara alami tentang pemuda bernama Xiao Yan, juara Pil Gathering ini dan orang yang telah menciptakan keajaiban. Nama ini, yang tampak asing di masa lalu, telah tercetak di benak semua orang. Selain itu, mereka semua juga mengerti bahwa nama ini akan bergema di seluruh Central Plains segera. Pada saat itu, dia akan menjadi pemuda paling mempesona di seluruh wilayah Central Plains. Sementara seluruh kota mempertahankan keadaannya yang hidup, banyak pesaing tampaknya akan runtuh setelah 1 bulan penyempurnaan Pil, sehingga mereka sengsara melarikan diri ke tempat tinggal mereka sendiri. Setelah itu, mereka tidur seperti anjing mati. Xiao Yan termasuk di antara orang-orang ini. Pil obat tingkat 8 tidak mudah disempurnakan seperti yang dia bayangkan. Selain itu, karena dia telah dengan paksa meningkatkan spiritualitas pil obat, Xiao Yan pada dasarnya telah menghabiskan semua kekuatan spiritualnya. Kelelahannya cukup menakutkan, oleh karena itu, dia segera kembali ke kamarnya setelah Pil Gathering selesai. Dia menutup matanya dan malam menutupi segalanya. Xiao Yi dan sisanya jelas mengerti betapa lelahnya Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak ada yang mengganggunya. Mereka mengizinkannya untuk tidur dengan tenang sebanyak yang dia butuhkan. Pada saat Xiao Yan terbangun dari tidurnya, langit telah tertutup oleh malam. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar percakapan yang dipenuhi tawa dan kegembiraan di luar. Demi keamanan, kediaman kelompok Xiao Yan telah dipindahkan dari Manor Ye ke Menara Pil. Dengan demikian, mereka dapat mencegah orang-orang dari aula jiwa secara diam-diam melakukan skema apapun. Xiao Yan duduk dari tempat tidurnya. Dia mandi sedikit sebelum dengan cepat berjalan keluar ruangan. Sebelum dia beristirahat, dia telah menerima pengingat Xuan Kongzi untuk pergi setelah beristirahat. Berderit, Xiao Yan mendorong pintu kamarnya terbuka, hanya untuk melihat cukup banyak orang duduk di aula besar di luar. Xiao Yi, Tian Huo Zunze, Ye Hong, dan yang lainnya hadir. Kamu akhirnya bangun. Orang-orang dari Menara Pil telah datang untuk mempercepat kami beberapa kali, tapi saya menghentikan mereka semua. Xiao Yi tanpa sadar tersenyum dan memberitahu Xiao Yan dengan lembut setelah melihatnya keluar. Iya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya akan melakukan perjalanan dulu. Kalian semua harus berhati-hati. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah mengatakan ini. Dia mengobrol sedikit sebelum dia buru-buru meninggalkan ruangan. Setelah itu, dia bergegas ke puncak Menara Pil. Xiao Yan bertemu cukup banyak alkemis di sepanjang jalan. Orang-orang ini buru-buru menyerah saat melihat Xiao Yan. Bahkan ada rasa hormat di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan telah membalikkan keadaan selama Pil Gathering dan menjaga martabat Menara Pil. Ini setara dengan melindungi harga diri mereka. Selain itu, tingkat alkemis yang ditampilkan Xiao Yan selama Pil Gathering layak mendapat perlakuan hormat mereka. Meskipun Xiao Yan layak mendapatkan hormat mereka, Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman saat menerima banyak tatapan hormat kemanapun dia pergi. Ketika orang lain memperlakukan seseorang dengan hormat, seseorang perlu, setidaknya, membalas senyuman. Oleh karena itu, perjalanan itu mengakibatkan wajah Xiao Yan tersenyum sampai hampir mengalami kram. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang akhirnya tidak bisa menahan senyum lagi, meningkatkan kecepatannya saat dia bergegas ke puncak Menara Pil di depan mata semua orang yang tertegun. Xiao Yan akhirnya tiba di luar aula besar di tingkat atas 10 menit kemudian.
Dia menggosok wajahnya sebelum dengan lembut mengetuk pintu. Memasuki. Jari Xiao Yan baru saja mendarat di pintu saat tawa Xuan Kongzi dipancarkan dari belakangnya. Setelah mendengar ini, Xiao Yan mendorong membuka pintu dan masuk. Tatapannya menyapu, hanya untuk melihat cukup banyak tokoh berdiri di dalam aula besar. Cao Ying, dan Chen, dan Song Qing semuanya hadir. Apalagi ada 3 sosok di kursi pemimpin. Yang di tengah adalah Xuan Kongzi. Di satu sisi dirinya adalah wanita cantik itu dan di sisi lain adalah penatua berkulit gelap yang dilihat Xiao Yan di panggung tinggi. Semua tatapan di aula berkumpul di Xiao Yan saat dia memasuki aula. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan, yang telah menjadi juara pil gathering, bisa dianggap seseorang dari menara pil. Selain itu, posisi penerus potensial tidak rendah. Bahkan seorang penatua biasa harus dengan sopan menyambutnya jika mereka bertemu dengannya. Juara kita telah tiba. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum dan menggoda saat melihat Xiao Yan. Xiao Yan tertawa pahit. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri berdampingan dengan Cao Ying dan yang lainnya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke trio Xuan Kongzi dan menyapa mereka. Saya akan membuat perkenalan. Xuan Kongzi tersenyum. Dia menunjuk wanita cantik di sisinya, yang menggunakan tatapan lembut untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata, ini adalah kepala asosiasi Xuanyi. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan gurumu. Kamu bisa memanggilnya Bibi Xuan. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Xuan Kongzi. Dia melihat senyum menggoda di wajah Xuan Kongzi, dan sudut mulutnya tanpa sadar berkedut. Namun, matanya tertegun saat dia melihat wanita cantik itu. Hubungan yang mendalam dengan guru? Mungkinkah ini kekasih guru? Kamu orang tua. Omong kosong apa yang kamu katakan? Wanita cantik itu, bernama Xuanyi, kemerahan samar tanpa sadar terbang di atas wajahnya di bawah mata Xiao Yan yang tertegun. Dia dengan marah memelototi Xuan Kongzi sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Suaranya lembut saat dia berkata, kamu dipanggil Xiao Yan kan? Orang tua Yao Chen itu benar-benar menerima murid yang baik kali ini. Setelah melihat cara Xuanyi bertindak, Xiao Yan mengerti di dalam hatinya bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan guru yang kebanyakan orang tidak sadari. Dia tidak berani meremehkannya. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, dia perlu bersujud dan menyajikan tehnya. Xiao Yan menyapa Bibi Xuan. Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba melihat ekspresi Xuan Kongzi memberinya. Kata-katanya buru-buru berubah, dan dia mengubah bentuk alamatnya. Kepala asosiasi Xuanyi terkejut saat mendengar cara Xiao Yan berbicara. Kemerahan samar dengan cepat muncul di wajahnya. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan menjadi lebih lembut. Seolah-olah dia sedang melihat generasi mudanya sendiri. Xiao Yan diam-diam bergumam, beruntung, di dalam hatinya saat melihat matanya. Meskipun dia tidak menyadari apakah guru benar-benar memiliki hubungan dengannya, jelas bahwa pihak lain memiliki perasaan untuk Yao Lao. Tampaknya guru telah meninggalkan cukup banyak ikatan emosional saat itu. Ini adalah kepala asosiasi Tian Laizi. Mata Xuan Kongzi beralih ke penatua berkulit gelap dengan wajah dingin dan tegas yang luar biasa. Xuan Kongzi memperkenalkannya sambil tersenyum. Xiao Yan dari generasi muda menyapa kepala asosiasi Tian Laizi. Xiao Yan buru-buru memberi salam sekali lagi saat mendengarnya diperkenalkan. Ketiganya adalah eksistensi puncak di benua itu. Itu selalu benar untuk menjadi sedikit lebih hormat. Ya, kami benar-benar harus berterima kasih atas pil gathering ini. Wajah dingin dan tegas Tian Laizi juga menjadi sedikit lembut saat menghadapi Xiao Yan. Namun, suaranya masih tampak rendah dan dalam, memberi seseorang tekanan perasaan yang tidak biasa. Haha, tidak perlu takut. Orang tua ini sudah seperti ini sepanjang hidupnya. Xuan Kongzi di sisinya tertawa. Xiao Yan mengangguk. Seorang master harus memiliki sikap seorang master. Karena semua orang telah berkumpul, aku akan kembali ke topik utama. Ekspresi Xuan Kongzi menjadi jauh lebih serius saat mengangkat topik masalah penting. Dia perlahan berkata, wilayah bintang akan dibuka lusa.
Kalian semua akan memasukinya dan mencoba menaklukkan 3.000 api yang membakar. Wilayah bintang adalah ruang yang kami bertiga bergandengan tangan untuk menciptakan. Selain itu, kami menambahkan beberapa segel kuat dan menyembunyikannya di dalam bintang-bintang. 3.000 api yang membakar juga disegel di dalamnya. Xiao Yan menguatkan perhatiannya saat mendengar tentang informasi yang berkaitan dengan 3.000 api yang membakar. Dia buru-buru mendengarkan. Karena segel yang berkepanjangan, 3.000 api yang membakar telah membentuk dendam besar terhadap Menara Pil, terutama terhadap kami bertiga. Jika lolos dari segel, itu pasti akan berakhir dengan mencoba membalas dendam. Xuan Kongzi menjelaskan dengan suara yang dalam. Kali ini, akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa menaklukkan 3.000 api yang membakar. Namun, kami khawatir seseorang tidak dapat menaklukkannya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan kota Pil Suci. Kepala Asosiasi Orang menyebutkan, apakah anggota dari Aula Jiwa? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya dengan lembut. Iya. Xuan Kongzi perlahan mengangguk. Ekspresi padat dan dingin melintas di matanya saat dia berkata, jejak MU tua itu telah menghilang setelah Pil Gathering berakhir. Bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Jelas, dia takut kita diam-diam menyerang dan menemukan masalah dengannya. Karena itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Hubungan awal jiwa dan Menara Pil kami selalu buruk. Jika mereka memiliki kesempatan untuk memberi kita pukulan, mereka pasti tidak akan menyerah. Selain itu, MU telah datang kali ini. Oleh karena itu, mereka pasti punya semacam rencana. 3.000 api yang membakar juga tidak boleh mendarat di tangan Aula Jiwa. Kami khawatir mereka berniat untuk diam-diam membuka segel 3.000 api yang membakar. Xuan Yi juga merajut alisnya dan menambahkan dengan lembut. Kita bertiga pasti harus menjaga segel wilayah bintang saat dibuka. Oleh karena itu, kita tidak akan bisa memasukinya. Alasan mengapa kami memanggil kalian semua di sini adalah untuk membuat kalian semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan MU setelah kalian memasuki wilayah bintang. Jika dia melakukan sesuatu yang tidak benar, Anda harus segera menghancurkan manik ini. Para ahli dari Menara Pil akan dengan cepat tiba untuk membantu. 4 manik-manik giok bergegas keluar setelah kata-kata Xuan Kongzi terdengar. Setelah itu, mereka tetap ditangguhkan di depan kelompok Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan dengan lembut mengangguk setelah menerima manik-manik giok. Dari kelihatannya, pertarungan untuk 3.000 api yang membakar kali ini akan sangat sengit. Tidak banyak orang yang bisa memasuki wilayah bintang pada satu waktu. Jika tidak, mereka akan membangunkan 3.000 api yang membakar yang tertidur. Oleh karena itu, kalian semua harus diandalkan sebagai garis depan kali ini. Ekspresi Xuan Kongzi serius saat dia melihat kelompok Xiao Yan saat berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia perlu mendapatkan 3.000 api yang membakar dengan biaya berapapun. Jika MU ingin menghentikannya, dia hanya bisa memberinya perlawanan tanpa ampun. Setelah membahas beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang dengan semua orang berkumpul, kelompok Xiao Yan meninggalkan aula besar. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah meninggalkan aula besar. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Namun, kakinya baru saja melangkah maju ketika sosok Anggun muncul di depannya disertai dengan aroma. Xiao Yan terkejut sebelum dia langsung tertawa. Kenapa? Apakah Nona Cao Ying punya beberapa hal? Tidak ada. Saya kebetulan menggunakan jalan yang sama. Ayo pergi bersama. Cao Ying tersenyum manis. Wajahnya yang indah mengungkapkan pesona yang memikat. Wanita ini seperti iblis rubah yang bisa membawa bencana ke suatu negara dan rakyatnya. Senyum dan cemberutnya sudah cukup untuk menyebabkan seorang pria tergila-gila padanya. Xiao Yan tercengang saat mendengar undangannya. Sejak kapan penyihir ini memperlakukannya dengan sangat baik? Di masa lalu, dia dengan sungguh-sungguh berharap agar dia berkonflik dengan orang lain saat dia berdiri di samping dan menonton pertunjukan. Sementara Xiao Yan merenungkan apa yang terjadi di dalam hatinya, ekspresi Song Qing sedikit memburuk. Perubahan Cao Ying telah menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Dia buru-buru maju dan tertawa. Ying saudara Xiao Yan selalu memiliki banyak hal untuk ditangani.
Secara kebetulan, wilayah bintang akan dibuka dalam 2 hari. Pada saat itu, orang tua Myugu itu mungkin akan melancarkan serangan diam-diam lagi. Jika kita berlatih sekarang, kita mungkin bisa menjaganya ketika saatnya tiba. Ya, saudara, kata-kata Song cukup. Xiao Yan buru-buru mengangguk saat mendengar mereka. Dia agak takut pada penyihir Caoying ini. Dia tidak ingin dipermainkan olehnya karena Song King telah melangkah maju, dia akan buru-buru mendorongnya kepadanya. Namun, sebelum kata-kata Xiao Yan selesai, senyum mempesona di wajah Caoying ditarik. Dia samar-samar menyatakan, tidak perlu. Saya tidak ingin ditinggalkan sebagai pengorbanan lagi. Song King muram saat mendengar kata-kata Caoying. Ekspresinya menjadi sangat malu. Ayo pergi. Mata cantik Caoying beralih ke Xiao Yan. Dia dengan kasar menatapnya. Dari penampilannya, sepertinya penyihir ini akan menjadi gila jika Xiao Yan mengucapkan alasan lagi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melemparkan tatapan menyedihkan ke Song King. Meskipun tindakan Song King meninggalkan temannya di belakang pada saat kritis memang tidak tahu malu, perlakuan yang dia terima saat ini juga cukup menyedihkan. Xiao Yan diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Dia hanya bisa berbalik dan berjalan ke tangga yang menuju ke bagian bawah menara pil. Baru saat itulah Caoying tersenyum. Setelah itu, dia mengikuti di belakangnya. Tawanya yang renyah dan lembut menyebabkan seseorang merasakan tulangnya melunak. Ekspresi Song King bergejolak saat dia melihat punggung kedua orang ini menghilang ke kejauhan. Dia dengan kasar mengatupkan giginya beberapa saat kemudian. Wajahnya gelap, serius saat dia mengayunkan lengan bajunya dan pergi. Xiao Yan dan Caoying berjalan ke bawah. Dia terus dengan lembut menanyakan tentang masalah yang tidak penting. Sikapnya yang memikat sesekali menutupi mulutnya dan tertawa pelan akan menyebabkan beberapa alkemis muda tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Mata mereka mengandung rasa iri saat mereka melihat Xiao Yan. Tatapan iri ini menyebabkan Xiao Yan merasa seolah-olah sedang duduk di atas jarum. Penyihir ini tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak yakin mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu lembut padanya. Mungkinkah karena dia telah menyelamatkan hidupnya kembali di alam pil? Perjalanan singkat ini tampak seperti perjalanan panjang ke Xiao Yan. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia akan tiba di kediamannya setelah banyak kesulitan. Xiao Yan berdiri di koridor di luar ruangan. Dia berencana untuk membuka mulutnya dan mengucapkan selamat tinggal ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Segera, sosok putih perlahan melangkah keluar. Ekspresi terkejut melintas di matanya yang halus saat melihat Xiao Yan bersama Caoying. Xiao Yi. Hati Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan saat melihat siapa yang muncul. Dia buru-buru memanggilnya sebelum dengan cepat berjalan ke depan. Mata Caoying juga berhenti pada Xiao Yi setelah dia muncul. Alisnya yang seperti gambar terangkat dengan lembut. Meskipun penampilan Xiao Yi tidak mempesona seperti Caoying, itu mengandung kelembutan yang menghangatkan hati seseorang, terutama sekarang bahwa tubuh racunnya yang menyedihkan benar-benar terkendali. Rasa dingin samar yang ada di antara alisnya di masa lalu diam-diam memudar. Xiao Yi saat ini sama seperti gadis yang Xiao Yan lihat di kota Kingshan, memiliki keanggunan anggun seperti peri. Jika Caoying digambarkan sebagai penyihir yang menyihir dan memikat, Xiao Yi seperti peri yang telah jatuh ke alam fana. Kedua wanita itu memiliki dua sikap yang sama sekali berbeda. Namun, mereka berdua menarik. Mata cantik Xiao Yi dengan lembut berkedip saat melihat Xiao Yan dengan cepat berjalan. Setelah melihat ekspresi di matanya, dia yang cerdas mengerti segala sesuatu di dalam hatinya. Sudut mulutnya tanpa sadar mengungkapkan senyum hangat. Halo, Caoying. Bolehkah saya tahu bagaimana menyapa Anda? Senyum memikat tergantung di wajah Caoying saat dia mengulurkan tangannya yang panjang dan sempit sambil memperkenalkan dirinya. Xiao Yi. Xiao Yi dengan lembut memegang tangan Caoying. Nada suaranya yang lembut tidak terburu-buru atau tidak sabar. Saya telah mengikuti Xiao Yan kembali. Anda tidak keberatan, bukan? Caoying tersenyum dan menarik tangannya.
Mata cantiknya melirik Xiao Yan, tapi dia berbicara seolah tidak ada yang terjadi. Obrolan kosong belaka antar teman. Apa yang ada dalam pikiran? Xiao Yi tertawa pelan. Sudut matanya tanpa sadar mengungkapkan senyum samar saat mendengar Cao Ying memperlakukannya sebagai seseorang yang memiliki hubungan dengan Xiao Yan. Xiao Yan di sampingnya tanpa sadar memutar matanya saat mendengar tanggapan mereka. Kedua wanita ini mungkin tampak sopan di permukaan, tetapi kata-kata mereka tampaknya tidak setenang itu. Masih ada orang yang menunggunya di kamar. Kami tidak akan melanjutkan obrolan di sini. Jika Nona Cao punya waktu di masa depan, kamu bisa datang lebih sering untuk bermain. Xiao Yi menjawab dengan senyum tipis. Namun, nadanya mengandung niat untuk mengirim tamu ini pergi. Ekspresi Cao Ying tidak berubah saat mendengar kata-katanya. Dia tersenyum manis dan berkata, pasti. Xiao Yi sedikit tersenyum setelah mendengar jawabannya. Dia mengulurkan tangannya dan melilitkannya di lengan Xiao Yan. Setelah itu, dia menarik tubuhnya yang agak kaku saat mereka memasuki ruangan. Senyum di wajah Cao Ying perlahan ditarik saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Sebuah dengusan lembut dipancarkan dari lubang hidungnya beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan busur menyihir sekali lagi muncul di wajahnya. Xiao Yan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Sebelum Xiao Yan bisa mengatakan apapun, Xiao Yi dengan cepat menarik tangannya setelah memasuki ruangan. Xiao Yan samar-samar bisa melihat sepasang cuping telinga merah cerah. Dia tanpa sadar tertawa. Kamu benar-benar berani tertawa? Yang kamu lakukan hanyalah menarik wanita. Xiao Yi tanpa sadar menghukumnya karena malu marah saat mendengar Xiao Yan tertawa. Kamu ingin mengatur wanita yang aku tarik? Xiao Yan tersenyum saat dia menggoda dengan main-main. Wajah cantik Xiao Yi menjadi sedikit merah setelah mendengar godaannya. Dia buru-buru menemukan alasan dan menjawab, Sun Er memintaku untuk mengawasimu sebelum dia pergi. Xiao Yan mengabaikan alasan yang dia buang dari mulutnya. Senyum di wajahnya menjadi lebih lucu. Hehe, Xiao Yan, kamu berani mengambil kebebasan dengan Xiao Yi Jiejie. Saya pasti akan melaporkan ini ke Cai Lin Jiejie. Ketika kita pergi saat itu, dia menginstruksikanku untuk membunuhmu jika aku melihatmu terpikat oleh wanita lain. Tawa yang indah tiba-tiba menimpali ruangan sementara Xiao Yan diam-diam tersenyum. Hal ini menyebabkan Xiao Yan melompat dari keterkejutan. Dia buru-buru berbalik dan melihat Zian berpakaian ungu duduk di jendela. Kakinya berayun maju mundur. Bunuh aku? Xiao Yan melebarkan mulutnya dan merasa agak terdiam. Hal semacam ini adalah sesuatu yang menjadi spesialisasi Cai Lin. Kamu gadis, sekarang kamu juga menjadi sangat sulit dipahami. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia duduk di kursi dan langsung bertanya, benar, di mana Xiong San? Apakah dia tidak bersamamu? Dia telah menetap di luar menara pil. Ini bukan tempat yang bisa dia masuki. Zian mengayunkan kuncir kuda ungu pucatnya. Tangan kecilnya diperpanjang dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, dia mengambil cangkir teh dari tangan Xiao Yan dan meneguknya. Baru kemudian dia berkata dengan sikap tua, saya datang ke sini untuk membantu Anda. Xiao Yan dan Xiao Yi tanpa sadar tertawa saat mendengar kata-katanya. Gadis ini sangat imut. Bagaimana sikapmu ini? Zian sedikit tidak puas saat mendengar tawa mereka. Dia dengan lembut mendengus, tanpa bantuan saya jamin Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3.000 api yang membakar. Cangkir teh yang baru saja dikirim Xiao Yan ke sudut mulutnya tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat beralih ke Zian. Ekspresinya jauh lebih serius saat dia bertanya, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar akan sangat mudah untuk menaklukkan 3.000 api yang membakar? Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk itu. Apakah Anda berniat untuk menaklukkannya dengan paksa? Zian meringkuk mulut kecilnya dan berkata, saya tahu bahwa menara pil ingin Anda semua pergi dan mencoba keberuntungan Anda. Sayangnya, bagaimanapun, 3.000 api yang membakar sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Tidak mudah untuk menaklukkan seperti api hati jatuh di Akademi Dalam. Apa yang ada dalam pikiranmu?
Xiao Yan telah menjadi jauh lebih serius. Dia secara alami sadar bahwa 3.000 api yang membakar jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati yang jatuh. Namun, hal-hal seharusnya memang terjadi ketika dia memikirkannya. Seberapa buruk hal yang menyebabkan bahkan trio Xuan Kongxi memperlakukan dengan serius. Kebanggaan melonjak di wajah kecil Xian saat dia melihat Xiao Yan telah meletakkan harga dirinya untuk bertanya. Dia menepuk dada kecilnya dan berkata, "Aku bisa memberitahumu ini. Namun, Anda harus berjanji untuk memperbaiki bahan obat yang Anda peroleh dari Xiongsan setiap hari." Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini. Orang kecil yang rakus ini. Baiklah, baiklah. Aku akan melakukan apa yang kau katakan. Hehe. Xian tertawa. Baru saat itulah dia berdiri dengan puas. Dia dengan lembut mengepalkan tangan kecilnya dan cahaya berwarna ungu muncul. Segera, itu bergoyang dan berubah menjadi naga ungu sepanjang setengah kaki di depan mata Xiao Yan dan Xiao Yi. Mata naga ungu ini tertutup rapat. Tubuhnya bertahan. Meskipun itu hanya ilusi, samar-samar memiliki kekuatan naga yang luar biasa menakutkan yang menyelimuti ruangan. Saya mendengar Xiao Yi Jie menyebutkan bahwa Anda memasuki wilayah bintang sekali. 3.000 api yang membakar yang kamu lihat seharusnya terlihat seperti ini, kan? Xiao Yan perlahan mengangguk. Naga ungu ini adalah miniatur lengkap dari 3.000 api yang membakar, tapi mengapa Xian tahu seperti apa bentuknya? Mungkinkah? Ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah saat memikirkan kemungkinan tertentu.